pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan mengenai penata laksanaan distosia bahu sesuai dengan alarmer. Distosia bahu sendiri merupakan suatu kegawat daruratan obstetri di mana bahu anterior janin tidak keluar karena tertahan di simfisis. Pada saat kita menemukan kasus distosia bahu, maka ada 4 P yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah tidak boleh panik, yang kedua tidak pulling atau menarik kepala bayi, yang ketiga tidak melakukan pushing atau menekan dari pundus uteri, dan yang keempat tidak pivoting atau memutar kepala bayi. Pada saat menemukan distosia bahu, maka kita dapat menata laksana kejadian tersebut dengan sesuai pedoman dari alarmer. Adalah ask for help, jadi kita meminta bantuan kepada teman sejawat lain, bisa bidan atau teman sejawat dokter yang lain, dan juga kita memanggil tim dari neonatologi. Yang kedua adalah L adalah lift the bottom and leg atau melakukan manuver McRobert. Berikut merupakan peragaan dari manuver McRobert. Manuver McRobert. Kedua paha ibu dipleksikan maksimal ke arah abdomen sehingga panggul mengalami rotasi. Kemudian A adalah anterior shoulder disinfection. Kita dapat melakukan manuver Masanti atau menggunakan manuver Rubin. Berikut merupakan peragaan dari manuver Masanti atau manuver Rubin. Jika bahu bayi masih terjebak, dilakukan tekanan suprapubik. Asisten memberikan tekanan pada daerah suprapubik ke arah posterior dan lateral. Operator menempatkan jari pada bagian posterior bahu anterior bayi. Tekanan kemudian diberikan ke arah dada bayi untuk membantu memutar bahu dan mengurangi diameter bahu. Kemudian R adalah rotation of the posterior shoulder. Kita bisa melakukan manuver corkscrew. Adapun peragaan manuver corkscrew adalah sebagai berikut. Pada wood screw manuver, bahu bayi diputar seperti gerakan sekrup dengan memberikan tekanan pada bahu posterior dan juga anterior sehingga bahu dapat berotasi dan terbebas dari simfisis pubis. M adalah manual remover of posterior shoulder atau manuver swart. Jadi kita dapat melakukan pengeluaran dari bahu posterior janin, dan peragaan dari manuver swart adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan lengan posterior bayi. Operator memasukkan tangan ke dalam vagina sehingga mencapai lengan posterior bayi. Siku bayi dipleksikan, kemudian lengan ditarik perlahan keluar dari jalan lahir. Dengan keluarnya lengan posterior, diameter bahu berkurang sehingga memudahkan kelahiran bayi. Pada manuver ini, operator memasukkan tangan secara perlahan ke dalam vagina, kemudian mengikuti bagian posterior bayi hingga mencapai lengan posterior yang berada di sakrum ibu. Setelah lengan ditemukan, operator kemudian mempleksikan siku bayi secara perlahan, sehingga lengan bawah dapat diarahkan ke depan dada bayi. Selanjutnya, lengan bayi ditarik dengan hati-hati keluar melalui jalan lahir. Dengan keluarnya lengan posterior, diameter bahu bayi akan berkurang secara signifikan, sehingga bahu anterior yang sebelumnya terjebak di belakang simfisis pubis dapat lebih mudah terbebas. Kemudian adalah adalah episiotomi. Kita dapat melakukan episiotomi, fungsinya adalah untuk lebih memperlebar jalan lahir ibu. Episiotomi adalah tindakan pembedahan kecil berupa sayatan pada perineum, yaitu jaringan di antara vagina dan anus yang dilakukan untuk memperlebar jalan lahir saat persalinan pervaginam. Prosedur episiotomi biasanya dilakukan ketika kepala bayi sudah tampak di introitus vagina dan perineum dalam keadaan teregang maksimal. Setelah memastikan kondisi aseptik dan memberikan anestesi lokal bila diperlukan, operator melakukan sayatan pada perineum. Jenis episiotomi yang paling sering digunakan adalah episiotomi mediolateral, yaitu sayatan yang dimulai dari bagian tengah perineum kemudian diarahkan secara miring ke samping untuk mengurangi resiko sobekan yang meluas hingga ke sphincter ani. Tujuan utama episiotomi adalah memperlebar jalan lahir. Dan yang terakhir adalah R adalah roll over. Jadi pasien dapat dilakukan manuver Gaskin, posisi dengan merangkak. Jika distosia bahu masih belum teratasi, ibu dapat diposisikan hands and knee atau dikenal sebagai Gaskin manuver. Perubahan posisi ini membantu mengubah dimensi panggul dan memungkinkan bahu bayi berotasi sehingga proses persalinan dapat berlangsung. Demikian video peragaan mengenai distosia bahu menggunakan pedoman alarmer. Semoga dapat bermanfaat.
Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.